Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibbati at-talabah, a'azzani Allah wa yakum ajma'in. Nasta'nif darsana fil lughati al-arabiyyah. والآن سندرس الوحدة الثانية، لكن قبله نريد أن نراجع درسنا الماضي ما يتعلق بالتراكيب التعبيرية أو التراكيب للكلام. وقد درسنا في درس الماضي بعد التراكيب كما يوجد في الكتاب تفهيما وتسهيلا لكم، فسأتكلم باللغة الأندونيسية. Ya, taib, di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa tarakib atau susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jadi di samping mempelajari kaidah, pembelajaran tarakib ini juga sangat penting. Ya, karena apa? Karena kaidah itu untuk memahami maksud atau jenis dari sebuah kata. Adapun tarakib bagaimana kita menyusun kata tersebut sehingga menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Nah, yang pertama yang kita pelajarin di pertemuan sebelumnya tentang hiwar dan tarakib mengenai percakapan-percakapan dan susunan-susunan kalimat. Ya, di sini ada ana anta huwa, ana anti hiya. Artinya di sini masuk ke pelajaran dhamir. Kemudian ada kata talibun, mudarrisun, tabibun, misriyun, turkiyun, suriyun. Nah, di sini ada isim muzakkar. Nah, jadi cara menggabungkan dhamir dengan isim muzakkar, ya contohnya ana talibun, saya seorang pelajar. Ana mudarrisun, saya seorang guru. Anta tabibun, engkau seorang dokter. Huwa misriyun, dia orang Mesir. Ya, seperti itu. Jadi ini masih tarakib ibtidaiyah. Ya, masih susunan kata yang awal sekali, ya, susunan kata untuk pelajar pemula di bahasa Arab. Nah, kemudian ini muzakkar, ada yang muannas, talibah siswa untuk perempuan, mudarrisah guru untuk perempuan, tabibah dokter ya untuk perempuan. Ya, jadi kalau perempuan dhamirnya juga harus perempuan. Nah, kalau ana nahnu, dua dhamir tersebut dia bisa masuk ke laki-laki dan perempuan. Ya, tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkan laki-laki, ana talibun, ana mudarrisun. Ya, maka seperti itu. Kalau perempuan, ana talibatun, ana mudarrisatun. Nah, kalau anti sudah pasti untuk perempuan. Jadi anti tobi batun. Ya, anti tobi batun. Terus tarkib yang ketiga dan keempat ini menanyakan asal, ya. Min aina artinya dari mana. Dari mana anta, dari manakah kamu. Min aina anti, dari manakah kamu. Ya, kalau anta laki-laki, anti untuk perempuan. Min aina huwa, dari mana dia untuk laki-laki. Min aina hiya, ya, dari mana dia untuk perempuan. Ana min, saya dari Pakistan, dari negara Pakistan. Ya. Anta min Turkiya, ya, engkau dari Turki. Anti min Misro, ya, anti min Misro, kamu seorang perempuan
ya, dari Mesir. Huwa min Misra. Nah, kalau ya nama negara, kemudian nama benda, dia ya sudah ini ya, sudah dari asalnya. Misalnya kayak Misra, nama negara, dia tidak usah ditambah tak marbutoh ya. Kenapa? Karena dia isim jamid, sudah dari asalnya seperti itu ya. Adapun kalau misalnya thalibah, ini namanya isim dikatakan isim fa'il ya, atau kalau mau dibilang dari sisi ilmu nahwu ya, dikatakan dia sebagai khobar ya, khobar. Makanya kalau khobar harus mengikuti mubtada'nya ya, kata yang dijelaskan. Kan ana, misalnya dia perempuan, thalibah, karena ananya di sini perempuan, makanya thalibahnya pakai tak marbutoh ya, seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini karena asalnya sudah muzakkar atau muannas ya, dia tetap muzakkar atau muannas ya, seperti itu. Misalnya Pakistan, Turkiya, Misra, nama-nama negara ini ya isim muzakkar ya, maka akan muzakkar terus, tidak ditambah tak marbutoh. Taib, yang kelima dan yang keenam ini juga tentang masih pertanyaan. Hal itu artinya apakah ya? Apakah hal anta Pakistani? Apakah engkau orang Pakistan? Ya, jadi Pakistannya di sini Pakistaninya di sini kewarganegaraan ya. Jadi dia menjelaskan kewarganegaraannya domir anta ini, makanya dia karena antanya laki-laki, maka Pakistani Turki juga laki-laki, tidak menggunakan tak marbutoh. Hal anti Pakistaniyah, apakah engkau, ya ini anti perempuan Pakistaniyah ya, seorang orang Pakistan ya, pakai tak marbutoh karena anti yang dijelaskan di sini perempuan ya, Pakistaniyah. Apakah engkau orang Pakistan? Seperti itu. Jawabannya na'am ana Pakistani, untuk yang anta ya, untuk yang anta. Na'am ana Misri, na'am ana Suri ya. Kalau ditanyanya anta, jawabannya ana ya, Pakistani, untuk laki-laki. Tapi kalau jawab pertanyaannya anti Pakistaniyah, na'am ana Pakistaniyah, karena ananya di sini ya jawaban untuk anti, makanya dia pakai tak marbutoh untuk menjelaskan bahwasanya ana di sini adalah seorang perempuan ya. Jadi untuk yang atas ini laki-laki, kalau yang ada tak marbutohnya itu perempuan. Hada akhi ya, hada sadiqi. Nah, kalau yang ini isim isyarah. Insya Allah mengenai kata tanya, insya Allah kita akan bahas pada pelajaran kaidah selanjutnya. Hada isim isyarah ya, ini akhi, saudaraku. Hada sadiqi, ini adalah temanku, untuk laki-laki. Hadhihi ukhti, ini adalah saudariku ya, perempuan. Hadhihi sadiqati, ini adalah temanku. Ismi Khalidun, nama saya Khalid. Ismi Khaulah ya, nama saya Khaulah. Nah, jadi ismi itu artinya nama saya ya, karena di akhirnya ini ada domir muttasil ya, domir muttasil majrur, ditulis dengan ya sukun ya, artinya saya ya. Jadi kalau ismi nama saya ya, jadi Khalid, Khaulah, Khalil, Khadijah ya. Kembali karena dia domirnya ana ya, pakai ya sukun, maka bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Taib. Ini sekilas ya mengenai pelajaran kita yang telah lalu. Sekarang ya, kemarin untuk sekarang ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil tentang masalah usrah
tentang keluarga ya, tentang keluarga. Nah, mungkin kita baca percakapan ini ya, antara ibu al-ab, bapak, kemudian ada Sa'ad, anaknya. Oke. Baik. Qalatil ibu berkata, hadza adzanul fajri. Ini adalah azan fajar ya, azan waktu subuh. Al-ab, Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak berkata, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ainal aulad? Di mana anak-anak? Al-um, Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'ad fil hammam yatawadda. Saat di kamar mandi sedang berwudu. Qala al-ab, wa aina Sa'idun? Dan di mana Sa'id? Al-um, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id ada di dalam kamar sedang membaca Al-Qur'an. Qala al-ab, wa aina Sa'idah? Bapaknya berkata, dan di mana Sa'idah? Al-um, Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idah di dalam musalla tusalli, sedang salat. Al-ab, ainal mi'taf? Bapak berkata, di mana jaket? Sa'ad, hadza huwal mi'taf. Ya, Sa'ad berkata, ini dia jaketnya. Ya walidi, ya bapak, wahai bapakku. Qala al-ab, wa aina an-nadhara? Dan bapak lagi berkata, dan di mana kacamata? Nadhara, Sa'id, hadhihi hiya an-nadhara. Ya walidi. Sa'id, ya anaknya yang kedua, menjawab, ini dia nadharah, ini dia kaca mata, wahai bapakku. Al-ab, hayya bina ilal masjid. Bapak kemudian berkata, ayo kita ke masjid. Hayya bina, ya ayo kita ilal masjid, ke masjid. Sa'dun wa Sa'id, hayya bina, ya ayo. Taib. Adun an-hiwar laysa bisa'ba ya. Jadi hiwarnya ini insyaallah tidak susah ya, tapi mungkin yang baru belajar bisa ya beberapa kali dibaca ya. Kemudian ditulis artinya. Ya, ditulis artinya supaya memudahkan untuk menghafal mufradatnya. Nah, jadi di sini ada beberapa mufradat. Yang pertama masjid. Ya, masjid pasti sudah tahu untuk masjid. Musalla itu musalla ya, tempat salat. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Hayya bina, ya, ayo ya bersama-sama, seperti itu artinya. Hayya bina, ayo bersama-sama. Nadharah, kacamata. Mi'taf, jaket. Ghurfah, ruangan. Hammam, kamar mandi. Yatawadda, berwudu. Yaqra, ya, qara'a yaqra'u, membaca. Yusolli, dari kata sholla yusolli, artinya salat. Ummun, ibu. Abun, bapak. Ibnun, anak. Azan, ya azan. Al-fajr, waktu subuh. Aulad, ya anak-anak. Jadi kalau ibnun ini satu anak, aulad itu banyak anak ya. Tapi kalau aulad itu kata dasarnya, mufradnya adalah waladun ya, waladun. Jadi kalau waladun itu anak, kalau walidun sini ya, mana tadi walidun, ya walidi itu artinya bapak. Aulad asal katanya walad, waladun ya, waladun. Kita sudah belajar jamak kan ya. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu mempunyai mufrad atau kata tunggal. Oke, lanjut ke angka ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa angka ya, dari 1 sampai 5 yang muzakkar. Nah, ini lanjutannya 6 sampai 10 kata yang muzakkar. Jadi untuk angka itu kalau pakai tak marbutah, sittah, sab'ah itu untuk
muzakkar. Ya, jadi kaidah untuk penyebutan angka itu ada sendiri ya. Nanti insya Allah kalau ya ada pertemuan kita bisa bahas ya mengenai angka ini. Ya, karena kaidah angka itu sedikit agak rumit ya, agak rumit. Oke. Jadi sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, kita masuk ya, ainal mi'taf, hadha huwal mi'taf. Jadi ini kata tanya ya, kata tanya. Jadi tadrib untuk kata tanya. Kita lanjut ke mulakhas at-tarakib. Jadi susunan-susunan kalimatnya. Ya, ainal mi'taf, di mana mi'taf? Jadi kalau aina di mana? Kalau min aina itu dari mana? Ya, ainal mi'taf, di mana mi'taf? Misalnya kita mau tanya ainal kitab, di mana buku? Ya. Aina Ahmad, di mana Ahmad? Kemudian yang kedua man, artinya siapa? Man hadza, siapa ini untuk laki-laki. Ya, misalnya kita lihat seorang laki-laki, kita mau tanya namanya ke orang lain, kita bilang man hadza atau man hadhihi kalau orangnya perempuan. Man anta, siapa engkau? Man anti, siapa engkau juga untuk perempuan. Ya, man huwa, siapa dia? Man hiya, siapa dia untuk perempuan. Nah, huwa yatawaddo. Nah, di sini sudah masuk ke fiil ya. Nomor 3, huwa yatawaddo, dia sedang berwudu. Huwa yusolli, ya, huwa yaktubu, huwa yajlisu, huwa yanamu, ya, seperti itu. Nah, kalau huwa dia pakai yata, pakai ya. Ya, kalau hiya pakai ta, tata, tatawad, ya, tatawaddo, hiya tusolli, hiya taqra'u. Jadi kalau kita mau belajar ilmu sharaf, hiya sama anta, ya, hiya sama anta itu sama. Jadi begini bentuknya ya. Huwa yatawaddo, huwa yusolli, huwa yaqra', hiya tatawaddo, hiya tusolli, hiya taqra'. 4. Sa'id, sa'idah fil masjid. Nah, ini untuk menunjukkan keterangan tempat. Ya, Sa'id fil masjid, Sa'id di dalam masjid, Sa'id fil musalla, Sa'id di dalam musalla, Sa'id fil ghurfah, Sa'id di dalam kamar, Sa'id fil hammam, Sa'id di dalam kamar mandi. Ya, Sa'idah fil masjid, Sa'idah fil ghurfah, Sa'idah fil hammam, bisa juga. Hadza huwal mi'taf, hadza huwal mi'taf. Nah, hadza di sini untuk muzakkar. Jadi yang dipakai adalah kata-kata benda yang muzakkar. Hadza huwal mi'taf, hadza huwal masjid, hadza huwal musanna. Ya, hakada. Hadhihi hiya an-nadharah. Jadi kalau hadhihi pasangannya hiya, ya. Karena hiya muannas terus nadharah, ya. Isim yang digunakan juga adalah isim yang muannas. Itu yang kelima. Yang keenam, hadza walidi Ammar, ini adalah anakku Ammar. Hadza walidi Ammar, ya, hadza waliduhu Ammar. Jadi sebenarnya ini kalau mau dijelaskan bagusnya dijelaskan dengan kaidah nahwu ya. Kaidah nahwu. Tapi insyaallah ya untuk pelajaran nahwu terutama masalah i'rab itu akan kita pelajari ya insyaallah mulai pada semester kedua ya. Kalau sekarang ini kita belajar tarakib dulu dan mempelajari kaidah dasarnya supaya apa? Supaya bagi yang belum pernah belajar sudah ada sedikit bayangan ya mengenai tata cara pembelajaran bahasa Arab. Ya, hadza jaddi Ammar, ini adalah jaddi artinya kakek kan. Jadi hadza jaddi, kakekku, Ammar namanya Ammar ya, seperti itu. Hadza sodiki Abdullah,
ini temanku namanya Abdullah. Ya, seperti itu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, hadhihi walidati. Ini adalah ibuku Aminah, namanya Aminah. Hadhihi jaddati Aminah. Ini adalah nenekku Aminah. Hadhihi ammati. Ini adalah bibiku Aminah. Ya, seperti itu. Jadi kalau memperkenalkan seseorang bisa pakai kata ini. Ya, pakai kata-kata ini. Yang ketujuh, huwa tabibun. Dia adalah dokter. Huwa mudarrisun. Ini sudah ya dibahas seperti yang di sebelumnya ya, tarokib sebelumnya. Hiya tabibah. Dia adalah tabibah, dokter perempuan. Hiya muhandisah. Dia adalah seorang insinyur perempuan. Oke, ya jadi di wihda kedua kita sudah mengambil beberapa hiwar dan yang paling penting adalah mulakhas tarakib, ya ringkasan dari susunan-susunan katanya. Jadi diperhatikan betul-betul ya ini, karena ini yang dipakai untuk bercakap. Ya, jadi inti dari semua hiwar yang ada dalam satu bab itu ada di sini semua. Ya, kalau bisa dipraktekkan. Ya, dibuat kalimat seperti ini supaya apa? Supaya tarokibnya bisa melekat di otak kita dan kita bisa mempraktekannya. Taib hada minni sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa innakum istifsarat aw al-as'ilah falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Hada minni sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.